Bapak, Ibu, dan saudara sekalian juga bisa mengecek akun Instagram dari GKI Ngagel. Bapak, Ibu akan mendapatkan bahwa selalu pada minggu yang Kamis yang kelima begitu ya, selalu ada acara-acara spesial gitu ya. Di Kamis yang kelima itu selalu ada acara spesial, termasuk untuk Kamis di bulan Juni ini. Kita tahu LAI itu mengeluarkan atau akan mempublish terjemahan Alkitab yang baru, versi baru, terjemahan Alkitab yang baru. Dan mengapa sih kok perlu terjemahan Alkitab yang baru? Apa bedanya dengan yang lama? Itu nanti akan dibahas di dalam PA spesial pada Kamis kelima pada minggu ini. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita kan juga membutuhkan wawasan ini karena dalam pergaulan sehari-hari seringkali kita ditanyain oleh orang yang lain, Alkitab kok berubah-ubah, maksudnya berubah-ubah terjemahannya kayak gitu ya. Nah, supaya kita bisa memberikan jawab yang pasti, maka Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, jangan lupa ikutin ya pemahaman Alkitab spesial pada Kamis ke-5 yang diselenggarakan oleh GKI Ngagel yang membahas tentang penerjemahan Alkitab yang baru, terjemahan Alkitab yang baru yang digunakan untuk merevisi versi terjemahan LAI yang sekarang kita gunakan itu. Nah, saya taruh dulu informasinya di depan supaya Bapak Ibu bisa mengikuti rangkaian acara yang telah kita persiapkan di GKI Ngagel. Sekali lagi, kapan nanti PA-nya akan menjadi onsite, nanti tunggu pengumuman selanjutnya dari GKI Ngagel. Kemudian Bapak Ibu juga tolong mengerti bagi mereka yang biasa beribadah di GKI Ngagel, sekarang sudah tanpa pendaftaran ya, Bapak Ibu bisa hadir kebaktian pukul 8, 10.30, sama yang pemuda remaja dengan corak yang berbeda itu akan berlangsung pada pukul 5 sore. Jadi Bapak Ibu silahkan mengikuti rangkaian ibadah di GKI Ngagel tanpa pendaftaran. Muat, menurut saya selalu muat kok. Yang masih ramai banget itu jam 8. Bapak Ibu bisa pergi yang 10.30 sedikit tidak terlalu ramai. Kalau merasa saya pengen lagu yang lebih kontemporer Pak, kalau di GKI kan ibadah paginya itu liturgikal. Nah, Bapak Ibu bisa hadir di ibadah pemuda ya, dengan corak liturgi yang lebih kontemporer gitu ya, dengan nyanyian-nyanyian yang lebih kontemporer, juga dengan jumlah pengunjung yang tidak sebanyak yang pagi. Jadi acara yang lain Kamis 30 Juni jam 7 malam bisa diikuti lewat Zoom. Itu ada acara sosialisasi pembaharuan terjemahan baru edisi 2. Nah, saya sudah cukup banyak ngerti, tetapi ada baiknya Bapak Ibu bisa mengikuti rangkaian acara yang ada. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita bersama dengan saya setiap hari Kamis tertentu, kita ini akan membahas tokoh-tokoh Alkitab khususnya dari Perjanjian Lama. Kenapa kita membahas tokoh-tokoh Alkitab dari Perjanjian yang Lama? Karena menurut saya tokoh-tokoh itu memperlihatkan dinamika hidup yang sesehari terjadi gitu ya. Bahwa ketika kita hidup di dalam dunia ini, kita akan bergumul dengan banyak hal, banyak dengan air mata, banyak dengan kesusahan, banyak dengan pergumulan, dan itu kelihatan konkret banget. Kemanusiaan mereka, bagaimana mereka bergumul dengan banyak hal di dalam hidup mereka, itu kelihatan banget. Kelihatan sekali. Nah, termasuk hari ini yang akan kita bahas, kita selalu sampai pada tokoh di zaman hakim-hakim. Hari ini kita akan membahas tentang tokoh yang bernama Yefta. Kadang-kadang di khotbah GKI Ngagel atau di acara-acara katekisasi, saya selalu mengupas bagian ini untuk memberi penegasan pada kita bagaimana dinamika seseorang ketika mereka punya relasi yang erat dan akrab dengan Tuhan, tetapi ada sesuatu di dalam diri mereka. Kita mulai dengan doa, nanti kita akan membaca dari kitab Hakim-Hakim. Saya sebutkan Yefta itu ada di pasal 11. Ya, mari kita berdoa.
Tuhan, kami bersyukur untuk malam hari ini kembali kami mendapatkan kesempatan untuk melakukan acara pemahaman Alkitab. Biarlah walaupun ini berlangsung secara online, ini memperkuat, memperkaya diri kami. Terima kasih ya Kristus, berbicaralah kepada setiap kami melalui tokoh-tokoh yang kami bahas ini. Di dalam nama Kristus kami berdoa, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, saya ingin membaca dari Hakim-Hakim 11 ayat 29. Ya, Hakim-Hakim 11 ayat 29. Alkitab mengatakan dengan jelas seperti ini. Lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta, dan ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye, kemudian melalui Mispa di Gilead, dan dari Mispa di Gilead ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Perhatikan kalimat ini, kalimat yang sangat khas perjanjian lama. Lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta. Ini beda perjanjian lama dan perjanjian baru. Kalau di perjanjian baru kita ingat peristiwa Pentakosta yang kita rayakan itu, roh Tuhan itu turun menghinggapi para murid dan tidak ada gambaran visual bahwa roh itu pergi. Alias roh Tuhan itu, Roh Kudus itu menyertai kita senantiasa. Roh Kudus itu membuat kita percaya. Roh Kudus itu berdiam di dalam diri kita, mentransformasi sehingga karakter kita makin serupa dengan Kristus. Tetapi di perjanjian lama case-nya totally different. Kalau di perjanjian lama yang terjadi adalah roh itu turun bukan untuk semua orang. Roh itu turun untuk orang-orang tertentu. Dan orang-orang tertentu yang dihinggapi roh Allah itu kemudian punya kekuatan yang supranatural untuk melakukan hal-hal besar, untuk melakukan hal-hal yang ajaib. Jadi di perjanjian lama ketika roh itu turun, itu ada tugas yang harus dilakukan, dan tugas ini akan dilakukan dengan extraordinary, dengan luar biasa karena penyertaan Tuhan atas diri seseorang. Nah, ini ada seorang tokoh namanya Yefta. Dia di zaman hakim-hakim. Hakim adalah pemimpin, bukan sekedar pengambil keputusan di pengadilan, tetapi dia adalah pemimpin politik, kita mengatakannya seperti itu. Dan roh Tuhan itu turun atas dirinya. Jadi dia punya kemampuan di atas rata-rata, supranatural kita boleh mengatakannya demikian, untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Nah, setelah roh Tuhan itu turun, maka roh itu memberi keberanian bagi Yefta untuk berjalan melewati daerah-daerah yang ditakuti orang Israel waktu itu. Karena musuh utama mereka adalah orang Amon. Alkitab mencatat ia berjalan melalui daerah Gilead, daerahnya sendiri, daerah Manasye, melalui Mispa di Gilead, dan dari Mispa di Gilead masuk ke daerah Bani Amon. Jadi ini seperti perjalanan yang meninggalkan tempat asalnya, bergerak terus-menerus menghadapi musuh. Ketika semua orang Israel takut, Yefta menjadi berani. Kenapa dia menjadi berani? Karena roh Allah itu menghinggapinya. Jadi ketika dia menjadi berani dan berhadapan dengan musuh, tepat sebelum berhadapan dengan musuh, dia bernasar. Hakim-Hakim 11 ayat 30 mengatakan, lalu bernasarlah Yefta. Nasar itu janji sukarela yang kalau sudah diucapkan tidak bisa ditarik lagi. Lalu bernasarlah Yefta kepada Tuhan, katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon, orang yang dihadapannya, musuh yang dihadapannya, ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku, pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon itu, akan menjadi kepunyaan Tuhan. Dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Perhatikan bagian awal ya. Jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, ini orang yang diurapi Tuhan, yang bernasar, janji sukarela,
Maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku akan menjadi kepunyaan Tuhan. Aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Bayangkan Anda adalah prajurit Yefta mendengarkan janji ini. Jika Tuhan memberi aku kemenangan, aku pulang dengan selamat, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada saat aku menang itu akan menjadi milik Tuhan. Aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Bayangkan Anda adalah prajuritnya Yefta. Bayangkan ya. Kira-kira Anda bangga nggak dengan nasar pemimpin Anda? Kira-kira Anda akan ambil HP dan rekam nggak? Dan publish. Pemimpin kita berjanji kalau menang, apa yang keluar dari pintu rumah akan menjadi milik Tuhan, dipersembahkan sebagai korban bakaran. Coba berpikir sebentar. Bapak-bapak, ketika Anda pulang kantor, apa yang biasanya menemui Anda keluar dari rumah Anda? Atau mungkin pertanyaannya adalah apa atau siapa ya? Bisa anjing peliharaan? Kalau itu apa? Bisa juga anak, kalau itu siapa? Bisa juga istri. Bisa juga pembantu Anda yang setia, yang menolong Anda untuk membukakan pintu itu. Benar? Nah, kalau dalam bahasa kontemporer ya, nasarnya Yefta ini saya bahasakan ulang gini. Kalau aku dapat proyek itu, kalau aku dapat keuntungan sekian, nanti nek aku pulang, apapun yang keluar dari pintu rumahku tak persembahkan kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Nah, seharusnya ini sudah membuat kita berpikir, mengapa orang yang diurapi Tuhan, roh Tuhan hinggap padanya, bisa mengeluarkan kalimat-kalimat yang sembrono. Menurut Anda kenapa? Roh Tuhan menyertainya kan? Roh Tuhan memakainya kan? Lalu mengapa nasarnya sembrono? Apa atau siapa yang biasa menemui kita sewaktu kita pulang dari pekerjaan? Siapa? Anjing? Kucing, anak, istri, menantu, cucu, siapapun itu, kalau dia keluar dari pintu rumah kita menyambut kita, dia adalah orang yang dekat dengan kita. Dan Alkitab mencatat di dalam Hakim-Hakim 11 ayat 33-5, Yefta menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka. Mulai dari Arur sampai dekat Minit, 20 kota banyaknya. Jadi dia menang menaklukkan 20 kota. Membawa Israel dalam kemalangan besar setelah sebelumnya mereka ketakutan. Dan sampai ke Abel Keramim. Sehingga Bani Amon, musuh terbesar orang Israel itu, ditundukkan di depan orang Israel. Gila, ini kemenangan luar biasa besar. 20 kota dari orang Israel yang bersembunyi, yang takut, sekarang mereka menang 20 kota. Menang 20 kota itu gimana ya membayangkan zaman sekarang ya? Oh ya, kayak gini deh, invasi Rusia ke Ukraina pun kita tahu masih berkelanjutan dan itu memprihatinkan. Belum ada klaim menangkan berapa kota ditaklukkan. Ini zaman Yefta 20 kota ditaklukkan. Sungguh Tuhan menyertainya. Sungguh ini pekerjaan yang ajaib dari roh Tuhan yang memampukan Yefta. Menang besar. Tapi lihat cerita selanjutnya. Ketika Yefta pulang dari Hakim-Hakim 11 ya, ayat 34 dan 35, ketika Yefta pulang ke Mispa ke rumahnya, pasti penuh sorak-sorai, tepuk tangan. Kalau zaman sekarang, semua orang mau potret bareng, mau selfie, mau wifi.
tampaklah anak perempuannya keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal, selain daripada dia tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan. Dan Alkitab mencatat Yefta langsung mengingat janjinya. Tapi perhatikan kalimatnya. Hakim-Hakim 11 ayat 35. Demi dilihatnya dia, dikoyakkanlah bajunya sambil berkata, "Ah anakku, engkau membuat hatiku hancur luluh, dan engkaulah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka nasarku kepada Tuhan dan tidak dapat aku mundur." Perhatikan kalimatnya Bapak Ibu. Ah anakku, engkau membuat hatiku hancur luluh, engkaulah yang mencelakakan aku. Benarkah? Anaknya Yefta itu loh tidak tahu janjinya Yefta, nasarnya Yefta itu apa. Dia kan terpisah jauh. Ayahnya menghadapi Bani Amon yang harus buat puluhan kilometer. Zaman itu belum ada alat komunikasi apapun. Tapi dia pun masih berkata, engkau membuat hatiku hancur, engkau mencelakakan aku. Dia bisa mengalahkan 20 kota, tetapi dia tidak mampu mengalahkan egonya. Dia bisa mengalahkan 20 kota dengan penyertaan dari Roh Tuhan, tetapi dia tidak sanggup mengendalikan dirinya. Bayangkan Anda adalah anak Yefta dan kemudian Anda dengar, "Kenapa Papa pulang? Aku sambut dengan tarian dan rebana, kok enggak gembira?" Lalu Yefta cerita, "Aku sudah bernasar nak, apapun yang menyambut aku akan persembahkan kepada Tuhan sebagai korban bakaran." Anda bisa membayangkan perasaan anaknya Yefta? Menyambut keluar, papahnya menang perang, tetapi papahnya terlihat sedih, marah. Lalu papahnya berkata, "Aku sudah bernasar, aku sudah berjanji sama Tuhan, apapun yang keluar akan kupersembahkan sebagai korban bakaran." Dan saya bisa membayangkan anaknya Yefta berkata, "Itu aku Pak, jadi akan kamu persembahkan sebagai korban bakaran?" Kalau Anda jadi anaknya Yefta, Anda rela enggak? Karena kecerobohan orang tua Anda jadi korban bakaran. Oke, Bapak Ibu, saya memahami bahwa ada penafsir Alkitab yang berbeda pendapat tentang apa menjadi korban persembahan bagi Tuhan. Ada yang mengatakan Tuhan Israel itu bukan seperti Tuhan Molokh yang menerima persembahan korban dengan cara dibakar. Jadi penafsir Alkitab ini kemudian mengatakan, oh, tidak dipersembahkan sebagai korban bakaran kok. Yang dimaksudkan adalah anaknya Yefta seumur hidup tidak menikah, memberikan dirinya untuk melayani Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, kalau Anda baca Hakim-Hakim, Anda akan menemukan respons anaknya Yefta yang minta waktu agar dia diberi masa berduka bersama sahabat-sahabatnya. Ringkasnya, apapun dan bagaimanapun yang terjadi, Alkitab tidak bercerita banyak tentang itu. Entah dipersembahkan sebagai korban bakaran karena nasar tidak bisa ditarik lagi, atau anaknya Yefta jadi single, nggak boleh married karena nasar bapaknya, bukan karena pilihan pribadinya. Maka kita boleh mengatakan bahwa Yefta menang, tetapi dia kalah. Sebagai pemimpin umat dia berhasil, tetapi sebagai pemimpin keluarga dia melukai hati keluarganya. Coba bayangkan kalau Anda itu mamahnya dari anaknya Yefta ini. Coba bayangkan kalau Anda adalah istri dari Pak Yefta. Ketika orang memuji suami Anda menang 20 kota, tetapi Anda harus kehilangan putri Anda satu-satunya. Bagaimana rasanya? Bagaimana rasanya? Nah, jadi ini kan harus membuat kita berpikir ulang. Kenapa Yefta yang disertai Tuhan, disertai, dihinggapi oleh Roh Kudus, dan terbukti menang, bisa mengucapkan nasar yang
begitu sembrono. Kenapa dia pengen banget menang sehingga dia bernasar? Dan nasarnya sembrono walau dia orang yang dipakai Tuhan. Nah, kita secara sederhana ingin memakai kacamata psikologis untuk mencoba memahami bagian Alkitab ini. Setiap manusia itu punya masa lalu, masa kini, dan masa depan. Ketika ada sesuatu yang tidak beres di masa kini seseorang, maka kita bisa menengok, adakah ketakutan akan masa depan yang dia alami, adakah luka di masa lalu yang belum tuntas atau selesai. Kalau kita pelajari sejarah hidupnya Yefta, Bapak Ibu, kita akan menemukan Yefta ini adalah anak seseorang tokoh, tetapi dengan perempuan sundal. Perempuan sundal itu pakai bahasa sekarang yang lebih transparan adalah wanita pekerja seks komersial. Jadi bapaknya tokoh, lalu bapaknya berhubungan dengan wanita pekerja seks komersial. Nah, Anda bayangkan kalau seorang laki-laki berhubungan dengan pekerja seks komersial, adakah dia mengharapkan keturunan dari anak itu, dari perbuatannya itu? Saya rasa kalau seorang tokoh tidak. Itu adalah hal yang aib. Tetapi mungkinkah yang perempuan pekerja seks komersial itu mengharapkan keturunan? Bisa jadi. Kalau dia tahu orang yang mengajak dia tidur adalah tokoh besar. Dia bukan sekedar uang, dia ingin keturunan yang akan mengangkat derajatnya. Dan kita bagi-bagi mencatat tentang itu. Jadi lahirlah Yefta. Nah, ketika besar, Yefta itu bergabung, catatan Alkitab Hakim-Hakim 11, dengan kelompok penyamun, perampok setelah diusir oleh saudaranya. Jadi sejak awal dia mengalami penolakan dari saudara-saudaranya. Ya, bapaknya memang sama, Gilead. Tapi kan kamu hasil nakalnya bapak kami. Kamu bukan seperti kami yang lahir di dalam pernikahan. Kamu hasil nakalnya bapak kami. Jadi ketika diusir, Yefta kemudian bergabung dengan kelompok perampok. Perampoknya ini merampok siapa? Ya, orang Israel. Begitu ternamanya Yefta, sehingga ketika orang Israel putus asa menghadapi Bani Amon, para pemimpin Israel datang kepada Yefta dan berkata begini. Kalau saya bahasakan sekarang ya, kami ini nggak ada yang jago perang. Kamu menganiaya kami, merampok kami. Ayo, kalau kamu bisa mengalahkan Bani Amon itu, dulu kamu terusir, sekarang kami jadikan kamu pemimpin kami. Saking putus asanya orang Israel itu. Yaitu sama seperti gini loh Bapak Ibu, di kompleks kita itu ada orang yang nakal banget gitu ya. Nakal bangetnya itu mengganggu kita gitu ya. Terus kampung kita diserbu kampung sebelah, kita tidak bisa melawan. Lalu kita berkata pada orang yang nakal banget itu, lah gali kalau orang Semarang bilang, preman kalau orang Surabaya bilang, wes talah kalau kamu bisa mengalahkan orang itu, wes kamu jadi pemimpin kami. Dan Yefta menyanggupi. Dan Roh Tuhan memakai. Tetapi justru disinilah pelajaran berharganya Bapak Ibu. Saya ingin ngomong kalimat ini dengan sangat hati-hati, tapi Bapak Ibu bisa selalu mengingatnya. Ketika Tuhan memakai seseorang, Dia tidak dengan sendirinya menyembuhkan semua luka yang ada di dalam hidup orang itu. Dia tidak dengan sendirinya menghilangkan semua problem-problem psikologis di dalam diri orang itu. Dipakai Tuhan adalah satu hal, punya problem psikologis tertentu adalah hal yang lain. Butuh contoh lebih banyak? Ingat nggak Petrus? Ketika Roh Kudus itu turun, maka dia berkhotbah kepada 3.000 orang lebih. Ribuan orang dia berkhotbah. Petrus yang pernah menyangkal Yesus 3 kali, Roh itu turun memberi keberanian.
Tetapi dalam catatan Alkitab selanjutnya, Anda bisa mendapatkan di dalam tulisan Paulus, bahwa Paulus menegur Petrus karena Paulus munafik. Mau bergaul dengan orang-orang non-Yahudi, tetapi tertutup. Tetapi kalau terbuka, tidak mau bergaul. Kenapa? Kembali ketakutan yang sama ternyata masih bercokol pada diri Petrus. Perlu contoh lain. Ketika Tuhan Yesus hidup di dalam dunia, maka ada sepasang muridnya yang meminta kedudukan, yang meminta kuasa kan. Alias perjalanan bersama dengan Yesus sewaktu itu belum cukup mentransformasi kerinduan keinginan pribadi mereka. Masih pengen kedudukan dan kuasa yang kepadanya Yesus berkata, engkau tidak tahu apa yang kau minta. Jadi, orang yang dipakai Tuhan, disertai rohnya, orang itu tidak otomatis selesai dengan semua luka, problem di dalam dirinya. Kalau mau contoh kontemporer kan banyak ya Bapak Ibu ya. Kita tahu orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa, besar, mengagumkan, penuh dengan mujizat, pelayanannya dahsyat dan besar. Tetapi ternyata ada konflik keluarga yang tidak mampu diselesaikan. Dan kemudian berpisah di dalam pelayanan. Kita sudah sering mendengarnya. Kadang-kadang saya mendengar jemaat bertanya, lupa si X kan penuh dengan Roh Kudus, si Y juga penuh dengan Roh Kudus. Kenapa mereka harus berpisah padahal hubungannya ya masih keluarga dekat? Maka saya selalu mengatakan hal yang sama, dipakai Tuhan itu satu hal, disertai rohnya yang kudus itu adalah hal yang lain. Tetapi sepanjang kita hidup, kemanusiaan kita itu masih ada di situ. Sehingga orang yang boleh mengklaim dirinya paling dekat dengan Tuhan, paling akrab dengan Roh Suci. Tetapi toh kalau berbicara tentang luka pribadi, ujung akhirnya bisa jadi perpisahan dengan sesama pelayan Tuhan yang dekat. Ya kan? Jadi Yefta adalah cerminan betapa dipakai Tuhan itu satu hal. Dan itu tidak menyelesaikan hal-hal manusiawi di dalam dirinya. Hanya karena dia pemimpin, kekurangannya, kesalahannya pasti akan lebih tersorot daripada orang biasa. Berapa banyak sih orang Kristen yang nggak mau ngomong sama bapaknya, nggak mau ngomong sama ibunya, nggak mau ngomong sama anaknya? Ya banyak. Dan masih tetap pelayanan. Mereka masing-masing pelayanan. Berapa banyak sih keluarga Kristen yang berpecah karena isu apapun juga. Si X pelayanan di gereja A, si Y pelayanan di gereja B, tapi nggak mau ketemu. Ya banyak. Tetapi ketika seorang pemimpin, maka kita tahu mereka tersorot dengan lebih kuat. Dan sekaligus itu mengingatkan kita. Yang pertama tadi, dipakai Tuhan tidak identik selesai semua masalah pribadi kita, luka dan yang lainnya. Yang kedua, kita ada dalam terus proses pertumbuhan untuk makin serupa Kristus. Dan pertumbuhan itu mewajibkan kita untuk memeriksa bukan hanya bagaimana Tuhan memakai kita, tetapi juga memeriksa barangkali masih ada lubang, ada luka, ada sesuatu di dalam diri kita yang nanti malah bisa menyebabkan kita tergelincir. Kita ini, saya bukan hanya berbicara untuk para pemimpin Kristen, kita juga bicara tentang anak-anak Tuhan yang aktif pelayanan. Jadi bagi saya nggak heran kalau dengan kalimat, wah dia penuh dengan kuasa Roh Kudus, tapi kok nggak mau ngomong ya sama saudaranya. Wah dia dipakai Tuhan melakukan mujizat, tapi kok dia nggak bisa menyatukan keluarganya. Saya paham di dalam arti
Ya memang selalu ada pergumulan-pergumulan manusiawi yang menyertai jalan kita. Dipakai Tuhan itu adalah hal yang lain, itu kasih karunia Tuhan, itu kemurahan Tuhan. Tetapi harusnya itu makin membuat kita sadar bahwa ada proses yang belum selesai dengan diri kita sebagai manusia siapapun. Barangkali ada luka masa lalu, barangkali ada sakit hati, barangkali ada kepahitan yang memang harus kemudian kita selesaikan. Supaya itu tidak menjadi ganjalan di dalam pelayanan yang ada. Oke? Jadi dari kisah Yefta apa yang kita pelajari, Tuhan bisa memakai seseorang dengan dahsyat, tetapi yang kedua itu tidak berarti problem di dalam dirinya otomatis selesai. Yang ketiga, orang terus bergumul di hadapan Tuhan dan sesama untuk menyelesaikan atau membereskan hal-hal di dalam dirinya. Dan ini yang keempat tidak hanya berlaku bagi para pemimpin-pemimpin yang sering kali tersorot, juga berlaku bagi setiap kita yang dipakai Tuhan dalam bidang kita masing-masing. Oke, saya akan berhenti sejenak di bagian ini. Kalau ada pertanyaan silahkan. Sembari itu saya ingin mengingatkan kembali pada Bapak Ibu. Yang pertama, ibadah GKI Ngagel tanpa pendaftaran. Bapak Ibu bisa langsung hadir. Tolong cek di media sosial untuk persyaratan yang ada, tapi tanpa pendaftaran. Yang kedua, yang paling penting dan juga kita ingat adalah pada Kamis ke-5 nanti akan ada acara PA spesial. Kita akan menghadirkan narasumber dari LAI untuk membahas tentang terjemahan Alkitab versi terbaru. Jadi Bapak Ibu yang punya pertanyaan, kenapa Alkitab kita berubah, kok ada terjemahan baru, perubahannya apa sih dari ini? Bapak Ibu silahkan cek akun media sosial GKI Ngagel Instagram. Ada sosialisasi pembaharuan terjemahan baru edisi kedua. Saya tidak ingin nanti Bapak Ibu dengar dari orang lain, dari kelompok tertentu, lalu Bapak Ibu syok. Loh, Alkitabku kok diubah, kok berubah, kok aku nggak tahu. Nah, maka tolong ikutilah. Bukankah salah satu pertanyaan yang sering ditanyakan kepada kita adalah kenapa Alkitab orang Kristen diterjemahkan? Sekarang terjemahannya diubah-ubah lagi. Padahal katanya firman Tuhan tidak berubah. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini silakan hadir Kamis 30 Juni. Kita sediakan ruang Zoom dengan pembicara Bapak Jadesmon Saragih, pembina penerjemahan LAI, dengan moderator Bapak Sastra Budiarja yang menjadi ketua dari Komisi Pengajaran GKI Ngagel. Kamis terakhir, link pendaftaran, tautan pendaftaran ada di akun Instagram GKI Ngagel. Oke, saya lihat dulu apakah ada pertanyaan yang akan masuk dan yang lainnya. Semoga Anda menemukan bahwa pembahasan kita menolong kita untuk memahami keunikan manusia dan betapa setiap orang pada akhirnya membutuhkan Kristus yang menebus, Kristus yang menyucikan kehidupan mereka. Nanti segera sesudah ini rekamannya tersedia di Instagram GKI Ngagel di bagian live atau TV itu, dan Anda bisa kemudian menyaksikannya dan membagikannya. Oke, silahkan. Kalau ada pertanyaan yang Bapak Ibu ingin tanyakan. Saya cek dulu ya. Kadang-kadang soalnya ada yang WA saya Bapak Ibu, jadi tidak di komen ini kalau terus di WA. Nah, pertanyaan menarik. Loh Pak WP, apa Tuhan tidak tahu kalau Yefta itu akan menang tapi rugi? Dalam arti ternyata yang jadi korban anaknya. Bapak Ibu, Tuhan tahu kok apa yang akan terjadi, kan Dia Maha Kuasa, Dia berdaulat. Tetapi kan Tuhan juga sayang sama umatnya. Dia ingin membebaskan umatnya. Dan Tuhan pakai siapa lagi selain manusia? Dan tiap orang yang dipakai Tuhan juga nggak sempurna kan. Jadi karena Tuhan sayang sama umatnya, Dia memakai kita, manusia.
Tetapi manusia yang dipakai Tuhan itu, kalau dipakai Tuhan itu selalu ada side effect-nya gitu loh. Siapapun itu, bukan cuma pendeta, penatua, itu. Nah, seharusnya kita semakin dipakai Tuhan itu, kita makin memperhatikan bukan hanya keberhasilan kita, tetapi juga side effect yang timbul gitu. Dan side effect yang timbul itu membuat kita harus berpikir, kayaknya saya mesti lebih hati-hati dalam hal tertentu. Kayaknya saya harus mencermati diri saya dengan lebih seksama lagi. Kayaknya saya harus terus berproses. Dan ini bukan hanya tugas seorang pendeta, penatua, tetapi juga setiap orang gitu ya. Nah, ada pertanyaan yang kedua. Jadi saya ingin menjawab pertanyaan tadi. Ya, selama Tuhan bekerja melalui manusia selalu ada side effect-nya. Side effect itu, hal-hal yang buruk yang terjadi itu mestinya membuat kita lebih aware terhadap diri kita. Bukan terhadap orang lain ya. Menilai orang lain mudah, tapi menilai diri, nah itu butuh keberanian. Pertanyaan dari Pak Andreas, apakah di zaman sekarang masih ada orang-orang percaya yang bernasar? Wah, kalau tentang prakteknya saya sudah sering dengar, Pak. Kalau saya dapat jodoh, nanti saya gini. Wah, saya sendiri juga pernah, Pak, membesuk orang tertentu gitu ya. Saya nggak bilang jemaat ngagel atau enggak. Yang waktu sakit saya datangin, dia bernasar kok, Bapak Ibu. Wah, kalau saya sembuh Pak WP, saya akan rajin ke gereja, saya akan melayani, saya akan memberi banyak pada Tuhan, saya akan kirim makanan ke tempat Pak WP. Ya, gitu saya pernah dengar. Dilakukan nggak setelah sembuh? Ya 1-2 minggu aja. Setelah nggak dilakukan, kalau saya datangi, kira-kira yang bersangkutan ngomong apa? Perhatikan kalimat yang pernah diomongkan ke saya langsung. Ya Pak WP tahulah namanya orang sakit mau mati Pak, kepepet apapun dikatakan. Jadi kalau mau bernasar silahkan, tetapi lakukanlah. Nasar itu bukan cara untuk membujuk rayu Tuhan, tetapi nasar harusnya adalah upaya untuk menunjukkan kita serius. Pengkhotbah 5 ayat 4 mengatakan, lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tetapi tidak menggenapinya. Jadi sudah sangat jelas ya, nasar itu sukarela tetapi nggak bisa ditarik. Dan sudah dikatakan lebih baik tidak bernasar atau berjanji daripada berjanji tetapi tidak menggenapinya. Jadi sebaiknya wis talah kalau pakai bahasa Jatim ya. Sungguh-sungguh aja, nggak perlu nasar yang dikatakan terbuka di medsos dan yang lainnya. Tetapi buatlah janji di hadapan Tuhan. Saya mau genapi apa yang saya janjikan. Nggak usah dipublish, tetapi ternyata enggak tergenapi atau kita enggak menggenapinya. Jadi lebih baik kita menyatakan kesungguhan kita, mau bernasar dalam hati silahkan, tetapi kalau sudah dikatakan termasuk di dalam hati, wajib digenapi. Dan ingat, nasar bukan upaya membujuk rayu Tuhan. Nasar itu adalah upaya kita untuk serius. Dalam bahasa Jawa Timur, getu, sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan nanti kalau Tuhan melakukan seperti yang kita harapkan, maka kita akan menggenapinya. Jadi, kalau sudah bernasar, jangan tidak dilakukan. Maka kata pengkhotbah, lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tetapi tidak menggenapinya. Semoga menolong Bapak Ibu untuk 2 pertanyaan yang tadi sudah kita bahas. Oke, saya tunggu sejenak sambil saya periksa apakah akan ada pertanyaan yang masuk. Kalau ada, saya mungkin bisa menjawabnya. Oke, kalau tidak ada, mari kita akhiri di dalam doa. Kami bersyukur untuk PA hari ini mengingatkan kami betapapun kami dipakai Tuhan,
selalu ada sisi-sisi di dalam diri kami yang membutuhkan pemulihan, yang membutuhkan jamahan Roh Kudus. Saat ini mungkin kami segera muncul nama-nama tertentu dalam benak kami, tetapi biarlah kami memeriksa diri kami sendiri. Ada hal-hal yang harus kami selesaikan dan tuntaskan, dan untuk itu kami membutuhkan Roh Kudus. Dan kami bersyukur bahwa kami hidup di era perjanjian baru, di mana Roh itu akan mengingatkan kami pada segala sesuatu yang Kristus ajarkan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di Kamis yang akan datang. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Saya akan segera mengakhiri dan mempublish rekamannya. God bless you.